Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di dunia mistis. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Jangan Keluar Rumah Setelah Senja. Pernahkah kalian mendengar orang tua atau kakek nenek kalian berkata, "Jangan keluar rumah di saat matahari terbenam"? Mereka bilang, para setan dan makhluk tak kasat mata lainnya akan keluar di saat hari berubah dari terang menjadi gelap. Atau orang Jawa sering bilang sorop. Peristiwa itu dialami oleh seseorang bernama Khalifah dan anaknya yang bernama Echa. Langsung saja pada ceritanya. Sore itu sekitar pukul 5 sore, Khalifah sedang bersiap-siap untuk menutup toko. Ketika itu Echa, anaknya yang berumur 6 tahun, datang padanya dengan sedikit merengek. "Bu, Echa kangen Dede Amira, kita ke rumah Bude ya," pinta Echa pada ibunya. Sedikit informasi, Amira adalah keponakan Khalifah yang masih berumur 5 bulan. Dia adalah anak kakaknya yang tinggal di kampung sebelah. "Bagaimana kalau besok pagi saja? Sebentar lagi mau maghrib, Ca." Khalifah mencoba merayu Echa supaya mau pergi keesokan harinya. "Echa maunya sekarang," ujar Echa. Echa mulai merengek sambil berguling di lantai. Itu adalah kebiasaan dari kecil yang sulit dihilangkan jika kemauannya tidak dituruti. "Baiklah, ibu nutup toko dulu ya nak," ucap Khalifah. Khalifah buru-buru membereskan dagangannya. Setelah itu dia menutup toko sembako miliknya. "Kita berangkat ke rumah Bude sekarang, Echa." Khalifah memanggil anaknya. Echa dengan sigap naik ke bagian depan motor metik yang menjadi kendaraan Khalifah setiap hari. Waktu sudah semakin gelap ketika motor metik itu melewati kebun tebu dan rumpun bambu yang dibatasi desa tempat tinggal Khalifah dan desa kakaknya. Melewati rumpun bambu yang tumbuh lebat di sebelah jalan, bulu kuduk Khalifah mulai meremang. Udara terasa lebih dingin. Mungkin karena rimbun bambu dan hari menjelang malam, pikir Khalifah. Memasuki desa kakaknya, suasana begitu lengang. Tak tampak seorang pun sepanjang perjalanan. Seolah seperti desa mati yang ditinggal oleh penghuninya. Namun Khalifah tetap berusaha tenang dan memacu motornya menyusuri jalan kampung yang lengang dan sedikit gelap. Jalan itu hanya diterangi oleh sorot lampu dari rumah warga. Khalifah merasa dirinya sedang diperhatikan oleh berpasang-pasang mata.
Namun saat dia melihat di sekitar, tidak tampak siapapun di sana. Lalu motornya mendadak berhenti di tengah jalan. Berkali-kali Khalifah mencoba untuk menstarter namun gagal. Khalifah berusaha mencari seseorang untuk dimintai bantuan. Namun lagi-lagi tak dia temukan siapapun di sana. Sayup-sayup terdengar azan dari toa yang berasal dari masjid di kampung. Khalifah kembali mencoba menstarter motornya. Dia tak ingin ketinggalan untuk salat maghrib. Setelah beberapa lama, akhirnya motornya bisa dihidupkan. Khalifah merasa aneh. Rumah kakaknya terasa begitu jauh. Padahal biasanya dia hanya butuh waktu 15 menit untuk sampai di rumah kakaknya. Dalam kebingungannya, tiba-tiba Khalifah melihat rumah kakaknya sudah ada di depannya. Tanpa rasa curiga, Khalifah turun dan memarkirkan motornya. Namun rumah itu terlihat sepi. Khalifah mencoba memanggil nama kakaknya beberapa kali. Cukup lama Khalifah berdiri di depan pintu rumah, hingga dia memutuskan untuk pulang. Baru saja dia memutar tubuhnya, terdengar suara pintu dibuka. Ada Echa, ayo masuk, ucap Rahma. Sedikit informasi, Rahma adalah kakak dari Khalifah. Kakak Khalifah muncul dari balik pintu dan mempersilahkan mereka untuk masuk. Kok sepi sekali, dari mana? Dedek kemana? Kok tidak ada suaranya? Tanya Khalifah sedikit penasaran. Karena tidak biasanya rumah kakaknya sepi. Terlebih ada bayi di dalam rumah. Oh, dedek tidur, jawab Rahma dengan suara datar dan tatapan dingin. Kok tidur? Ayo dibangunkan. Tidak baik tidur di waktu maghrib. Khalifah berusaha masuk ke dalam kamar dan bermaksud membangunkan keponakannya. Namun Rahma menghalanginya. Jangan, dia baru saja tidur. Soalnya dia sedikit rewel, ujar Rahma. Mendengar penjelasan Rahma, Khalifah mengurungkan niatnya untuk membangunkan ponakannya. Sementara itu, Echa memegang erat ujung kemeja Khalifah. Ayo Bu, kita pulang, lirik Echa berkata. Loh, katanya mau ketemu sama dedek, tanya Khalifah sambil mengerutkan kening. Dia sedikit heran melihat perubahan sikap Echa yang tiba-tiba ingin pulang. Padahal tadi dia begitu ngotot ingin bertemu dengan dedek. Echa makin mengeratkan pegangan pada ujung baju Khalifah, hingga bajunya seperti ditarik ke bawah. Ya sudah, kita pulang saja. Akhirnya Khalifah memutuskan untuk pulang ke rumah. Mbak, aku pulang dulu ya.
Echa minta pulang, padahal tadi dia kepengen ketemu Dedek. Rahma tidak menjawab ucapan Khalifah. Dia hanya tersenyum. Senyum yang menurut Khalifah sedikit terlihat aneh. Karena saat menatap senyum kakaknya, dia merasa merinding. Tunggu sebentar, aku tidak masak sesuatu buat Tunggu sebentar, aku tadi masak sesuatu buat kalian. Rahma beranjak ke dalam. Tak lama kemudian, dia telah kembali membawa bungkusan. Apa ini, Mbak? Harum sekali. Ayam panggang ya? Tebak Khalifah. Bukalah di rumah, jawab Rahma sambil tersenyum. Senyum yang lebih menyerupai seringai. Di jalan pulang, Khalifah memacu motor metiknya menyusuri jalan berbatu dan juga rumpun bambu dan ladang tebu. Saat melintas rumpun bambu, Khalifah merasa bergedik. Echa yang duduk di depan menunduk kepalanya sambil menutup wajah dengan kedua tangannya. Echa, kenapa? Matanya kemasukan nyamuk ya? Tanya Khalifah. Namun Echa hanya diam dan masih menutup wajah dengan kedua telapak tangannya. Setelah melewati ladang tebu, jalanan terlihat lebih ramai. Beberapa kali Khalifah berpapasan dengan orang-orang yang baru saja pulang dari masjid. Mereka berbeda sekali saat Khalifah berangkat ke rumah kakaknya. Dan sepertinya itu memang jalan yang berbeda. Hanya saja Khalifah tidak menyadarinya. 10 menit kemudian, Khalifah sampai di depan rumah. Dari sorot lampu motor metiknya, terlihat sebuah motor di parkiran Dari sorot lampu motor metiknya, terlihat sebuah motor di parkiran di halaman rumah. Dari sorot lampu motor metiknya, terlihat sebuah motor parkir di halaman rumahnya. Khalifah hafal sekali siapa pemilik motor tersebut. Sampai di rumah, buru-buru Khalifah turun dari motor. Begitu juga dengan Echa. Echa berlari ke teras sambil memanggil nama seseorang. "Dedek, hore, Dedek datang," Echa berkata dengan girangnya. Khalifah yang sudah berdiri di teras melongo melihat kakaknya. Rahma menggendong Dedek. Khalifah yang sudah berdiri di teras melongo melihat kakaknya. Rahma menggendong Dedek, sementara Agus, suami Rahma, duduk di salah satu kursi yang ada di teras. Dan juga Bude Rusmi, tetangga sebelah rumah Khalifah. "Nah, ini Mbak Khalifah sudah datang. Saya pulang dulu," pamit Bude Rusdi. Pamit. "Nah, ini Mbak Khalifah sudah datang. Saya pulang dulu," pamit Bude Rusmi pada mereka. "Kamu dari mana saja? Dari tadi kami tunggu tidak kunjung datang.
Ditelepon juga tidak diangkat. Rahma berkata begitu melihat adiknya sudah berdiri di depannya. "Kalian ada di sini?" Khalifah gugup. "Kalian ada di sini?" ucap Khalifah terlihat kaget. "Iya, semenjak setengah 6 sore tadi kami sengaja datang ke sini karena rumah kami kebanjiran. Kasihan Dedek kalau tinggal di sana," terang Rahma. Khalifah makin tidak mengerti dengan ucapan kakaknya, karena baru saja dia dari rumah sang kakak dan bertemu mereka di sana. "Kalian beneran sudah datang dari tadi?" ucap Khalifah kembali bertanya. "Coba kamu lihat ponselmu. Aku kirim pesan beberapa kali memberitahumu tadi. Mana kunci rumahnya biar aku yang buka?" Khalifah menyerahkan kunci rumah pada kakaknya, sementara dia mengeluarkan ponsel dan mengecek pesan yang masuk di sana. Benar saja, Rahma beberapa kali mengirimkan pesan. Dia mengatakan akan menginap di rumahnya beberapa hari sampai banjir surut. Khalifah terasa tak bertulang, serasa lemas sekali hingga membuatnya terduduk. Rahma yang melihat adiknya duduk di lantai menjadi heran, lalu dia bertanya, "Khalifah, kamu kenapa?" Khalifah mengangkat wajahnya, lalu dia berkata lirih, "Aku tadi ke rumahmu, Mbak. Eca kangen sama Dedek dan aku mengantarkannya ke sana. Tapi tadi kamu bilang Dedek tidur. Bahkan kamu juga memberiku ayam panggang untuk dibawa pulang," terang Khalifah. Buru-buru Khalifah mengeluarkan bungkusan yang dia simpan di dalam tas.